Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi inni bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil alim rabbani al-faqih samadani Abi Zakaria. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 6793, riwayat Imam Muslim, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dalam 4 sunan, menceritakan dari Sayyidina Abi Layla radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, karena ada ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati khaufin, apabila melewati ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat takut, dengan ayat yang berisi berita menakutkan, cerita soal mahsyar dan akhirat atau neraka, ta'awwadha, niscaya berlindung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti surah Al-Insan yang dibaca pada subuh Jumat dan barusan rakaat pertama, yudkhilu man yasha'u fi rahmati wa 'adda lidh-dhalimina 'adzaban alima. Maka kita pada saat itu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabin alim. Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkan aku ke dalam rahmat-Mu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Kemudian Allah janjikan kepada orang zalim azab yang pedih, maka kita berlindung wa a'udzubika min 'adzabin alim. Ketika disebut rahmat, kita nisbahkan kepada Allah, Allahumma adkhilna fi rahmatika. Tapi ketika disebut azab, tidak boleh, tidak ada akhlak dan adab kalau nisbahkan kepada Allah. Wa a'udzu min adzabikal alim. Wa a'udzu bika min adzabikal alim. Aku berlindung denganmu wahai Allah dari azabmu yang pedih. Kalau azab jangan nisbahkan kepada Allah, tapi disamarkan, tidak disebutkan atau tidak disebahkan kepada Allah. Langsung saja a'udzubika min adzabin alim. Begitu juga pada ayat-ayat yang lain. Kalau ada ayat-ayat azab, ta'awwadz, langsung berlindung. Wa idza marra bi ayati rahmatin, apabila melewati ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat rahmat,
ayat kasih sayang, ayat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sa'al, niscaya Nabi akan meminta. Waja'alna lil muttaqina mafaza. Allahumma ja'al lana mafaza. Allahumma ja'alna minhum. Wa idza marra bi ayatin, apabila lewat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin dengan ayat fiha tanzihullah, di dalamnya ayat itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sabbaha, niscaya Nabi akan bertasbih. Nabi akan bertasbih seperti ayat sabbihisma rabbikal a'la. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka kita baca subhanallah. Apabila ada ayat-ayat yang mengatakan Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah terlepas dari sekutu, kesyirikan, perbuatan apapun yang dinisbahkan kepada Allah, maka kita baca subhanallah. Karena ada ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza marra bi ayatin. Apa artinya idza marra? Bismillah. Apabila lewat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin dengan ayat fiha dzikrun nar. Fiha khabar muqaddam, an-naru mubtada muakhar, jumlah mubtada khabar naat kepada ayat, dengan ayat yang di dalamnya ayat itu menyebutkan neraka. Itu cara terjemahan belajar alimnya. Dengan ayat yang di dalamnya menyebutkan tentang neraka, qala, Nabi akan baca wailul li ahlin nar, celaka bagi penghuni neraka. A'udzu billahi minan nar, aku berlindung dengan Allah dari neraka. Celaka bagi ahli neraka, aku berlindung dengan Allah dari neraka. Hadis berikutnya, karena ada ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marra bil maqabir, apabila melintasi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkuburan. Yaitu perkuburan, kita naik angkot, lihat kiri kanan jalan ada kubur, kita lewat ada kubur. Itu di Masjid Nurul Hidayah. Qala, Nabi akan membaca assalamualaikum ahlad diyar. Ini dibaca dengan niatan membaca, bukan sepintas lalu pergi ke pinggir perkuburan tersebut, menghadap ke arah perkuburan itu, pandang dari pojok kanan ke pojok kiri, pandang dari depan langsung ke belakang, baru ucapin assalamualaikum ya ahlad diyar. Kok gak dijawab? Salam sejahtera
terhadap kalian wahai penghuni negeri ini, ahlad diyar, penghuni ad-diyar negeri ini, alif lam ahdil zikri ahdil huduri, penghuni negeri ini. Jadi walaupun tempat kubur itu kecil, itu adalah negerinya orang beriman, jangan mengantuk. Salam sejahtera terhadap kalian wahai penghuni negeri ini. Itulah sebuah negeri, bentuknya saja yang kecil, tapi luas di dalamnya. Bahkan satu orang yang beriman itu bisa mendapatkan 10 diluaskan seluas mata memandang. Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Salam ke penduduk negeri ini yang dari orang-orang beriman, penduduk dari orang-orang beriman, wal mu'minat, dan wanita-wanita beriman, wal muslimin, orang Islam laki-laki, wal muslimat, orang Islam perempuan, wassalihin, orang soleh laki-laki, wassalihat, orang soleh perempuan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah. Insyaallah di sana untuk tabarruk, karena tanpa insyaallah pun kita akan menyusul. Ini pendapat pertama di ulama. Pendapat yang kedua, insya Allah di situ adalah menyusul di tempat itu. Karena bisa saja kita akan menyusul di tempat yang sama. Maka kita katakan insya Allah, sesungguhnya kami insya Allah bikum, dengan kalian, lahikun, itu menyusul. Kenapa disebutkan di sini mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, solihin, solihat? Ini untuk memperbanyak doa dan sejahtera kepada orang-orang yang memiliki sifat yang lebih dari yang lainnya. Misalnya kita datang kepada halqah perkuburan, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat, muslimin, muslimat. Maka orang muslim yang kurang iman, dia dapat salam cuma sekali, karena muslim doang. Orang muslim yang memiliki iman yang kuat memiliki salam 2 kali. Orang muslim yang beriman yang soleh dapat salam 3 kali. Tapi kalau cuma muslim sama mukmin tapi enggak soleh, itu dapat 2 kali. Maka disebutkan secara taksis untuk lebih maksimal atau terulang kepada orang memiliki sifat yang lebih. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marada ahadun, apabila ditimpa sakit salah seorang, apabila sakit salah seorang, min ahli baitih, dari penghuni rumahnya, dari penghuni rumahnya, maksudnya keluarga beliau, nafatha, niscaya beliau akan meniupkan. Nafatha, meniup yang lembut, enggak ada air liurnya, itu arti nafatha. Tiup lembut, enggak ada gasnya, itu nafatha. Dengan alaihi, di atasnya si sakit,
bil muawwidzat, dengan ayat-ayat perlindungan, dengan ayat-ayat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini disebut muawwidzat. Tapi kalau disebut muawwidzatain itu al-falaq dan an-nas. Jadi kalau disebut muawwidzat dengan bentuk jamak, maka dia 3 macam. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ayat ini antum pakai untuk minum obat. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Demam panas, teh kelambi wudu, campur telur ayam, aduk, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tunah. Minumin atau antum minum. Nah, tim kesehatan, kalau ada kawan yang udah terlalu gawat sakitnya, nggak bisa baca lagi dia, antum yang bacakan, tapi ditiup tanpa keluar air liur. Kecuali air liur selesai kubro itu tak apa-apa. Nah, baru selesai kubro itu minta tiup sama dia, kasih air liur dikit. Nah, antum bayangkan saja, nggak logika orang baca Quran dari awal sampai akhir nggak melihat, sampai lidahnya bergerak sendiri, nggak dipikirin. Kok bisa begitu? Berarti ada sesuatu itu di lidahnya, sampai sudah bergetar dengan Quran sendiri. Itu kalau dipertahankan nanti bisa jadi Imam Nawawi. Nah, bisa jadi Imam Nawawi yang lidahnya bergetar dengan zikir tanpa digetarkan. Mungkin yang kubro itu mungkin modalnya buka mulut doang kan? Buka mulutnya, udah bergerak lidah sini. Jangan dulu modal buka mulut kan? Tentu mulutnya berhenti, buka mulutnya gerak lagi, sehingga susah disimak. Itu bahasa telegram. Karena ada yang Nabi SAW idza masya, apabila berjalan ya Nabi SAW, lam yaltafit, niscaya tidak menoleh ya Rasul SAW, niscaya tidak menoleh ya Rasul SAW. Bahasa Padangnya apa itu? Apabila berjalan Nabi tidak tidak mencari pantasan untuk begitu pengurut. Banyak yang terbentur ke kaki atau meja jatuh, ini tertendang, jalan tidak mencari. Apa bahasa Padangnya? Jalan apa? Malingnya? Jalan tidak malingnya. Ya bagus, jalan tidak malingnya. Pembelinya banyak yang di tenda. Jadi jalan itu fokus pada yang dilihat. Jangan lihat kiri, lihat kanan.
Pergi sholat Jumat, dia dulu ke bawah jembatan, dan lagi ke atas sana, lihat kiri, lihat kanan. Enggak sunnah jangan fokus doang. Sehingga kalau ditanya apa yang terlihat sepanjang perjalanan tadi, aspal. Enggak ada jumpa orang di kiri kanan, entah enggak tahu sih. Nah, aku fokus jalannya. Apalagi bawa motor. Ini ada yang bawa motor, kepalanya bisa muter 30 derajat ke belakang. Motor udah sampai sini. Nah, fokus saja ke depan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Jadi Nabi mengajarkan jalan. Hadis sahih dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kalau sekiranya riwayat perjalanan hidup diceritakan oleh sahabat, itu menunjukkan perkara penting. Jadi tidak ada perkara yang tidak penting daripada diri Nabi. Apa sih urusan soal jalan? Yang ada masalah oleh kiri kanan. Sunnahnya begitu. Orang yang cinta Nabi pasti caranya begitu. Dia nggak oleh kiri kanan. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu, misalnya iktibar alam, yang pergi dia rekreasinya itu pantai. Sudah nampak pantainya? Nggak nampak sama pantainya. Kita rekreasi alam ke hutan lindung, nampak dari hutan lindung. Begitu taman safari, nampak harimau. Nggak nampak saya cuma lihat ke depan saja sunnah Nabi. Itu beda babnya. Itu tujuannya untuk melihat kiri dan kanan. Itu tujuannya melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau antum berjalan tujuannya memperhatikan kiri dan kanan, pertama cari alamat, tuntutan. Yang kedua iktibar alam. Yang ketiga memang tujuannya untuk melihat. Nah, itu mungkin sinyalnya berganti, coba dicek. Jadi kalau tujuannya cari alamat, ada tuntutan untuk melihat kiri dan kanan, ini dianjurkan. Jangan sampai memahami hadis polos begitu. Tapi kalau jalan nggak lihat kiri kanan, sementara dia tukang paket, dia tukang pos. Tadi nggak nampak, ketemu serumah orang tuh, pulang nih paketnya nggak ada yang terkirim satu. Kenapa kamu nggak jumpa alamatnya? Ya sunnah Nabi, lihat ke depan, nggak melalui kiri kanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memahami hadis itu ada pada tempatnya, bukan mengamalkan satu hadis dalam segala hal. Oh, cukuplah satu hadis ini saya pegang erat-erat. Tidak ada tafsir, ada penjelasannya. Karena ada dia Nabi SAW di zaman apabila berjalan dia Nabi SAW, masya ashabuhu, niscaya berjalanlah sahabatnya Nabi, amamahu, di depannya Nabi. Berjalanlah sahabatnya Nabi di depannya Nabi. Wataraku, dan mereka membiarkan, yang tidak meninggalkan, tapi membiarkan wahrahu, punggungnya Nabi untuk malaikat. Jadi bagian depan Nabi untuk sahabat sehingga mereka berjalan di depan Rasul, bagian belakang Nabi untuk malaikat. Karena ada
Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, apabila beliau berjalan, asra, niscaya beliau akan bergegas. Beliau berjalan cepat. Bagaimana bentuk jalan cepatnya Nabi? Hatta, sehingga yuharwilur rajul, berlari-lari seseorang, waro'ah, di belakangnya Nabi. Sehingga berlari seseorang di belakangnya Nabi, fala yudrikuh, maka dia tidak bisa mendapatinya Rasul, maka dia tidak bisa menyusulnya Nabi. Ini cara jalan Nabi, cepat, bukan lambat, bukan kayak bebek jauh. Nah, jalan goyang kiri kanan, sambil ngitung, sambil ngadu domba semut di jalan. Itu satu sunnahnya. Yang kedua, idza masya aqla, ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, aqla, beliau arti dasar aqla mencabut. Nah, mencabut. Apa mencabut? Hah? Mencabut paha. Kalau antum masuk sawah, terbenam kakinya, bagaimana cara melepaskannya? Mana? Terbenam di lumpur, mana caranya? Diangkat dengan kuat. Maka aqla'ah itu maknanya mengangkat kaki dengan kuat. Diangkat. Seperti mirip, hampir seperti tentara mengangkat kakinya ketika gerak jalan. Bukan terangkat kaki dikit begitu saja, tapi dia angkat, dicabut. Jadi mana aqla'ah, mencabut, mafhumnya, pemahamannya mengangkat dengan kuat. Itu sunnah kedua berjalan. Sunnah ketiga, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, apabila beliau berjalan, ka'annahu yatawakka'u, seolah-olah mengikat ya Nabi, seolah-olah mengikat ya Nabi. Apa makna yatawakka'u? Menurut Imam Abdul Rauf, la yatakallam, tidak berbicara. Ini makna yatawakka'u, mengikat, artinya mengikat mulut, seolah-olah mulut Nabi terikat, tidak ngobrol dalam berjalan. Nah, orang yang bisa melatih dirinya berjalan seperti jalannya Rasul, maka Allah akan jaga daripada saraf dan otot-otot kakinya. Saraf dan otot-otot kakinya. Antum bayangkan berjalan di penurunan. Karena diriwayatkan dalam satu hadis, ka'annahu yansabbu min jabali, seolah-olah Nabi turun dari dataran tinggi. Kalau turun dari dataran tinggi, bagaimana posisi badan? Agak miring ke depan. Posisi badan agak miring ke depan. Kemudian yang ditekan kali pertama itu apa? Yang tertekan kali pertama ke tempat pijakan apa? Ketika turun dari pendakian. Untuk nggak pernah turun dari pendakian? Turun dari lereng itu, apa yang paling pertama tertekan ke bawah?
ujung jari. Nah, ujung jari, maka berjalan dengan ujung jari. Maka syarat yang tidak boleh kena benturan yang kuat itu bagian tumit. Nah, bagian tumit itu nggak boleh kena benturan yang kuat, karena dia pengaruh sama mata. Saraf bagian tumit itu berpengaruh sama mata. Berarti Nabi berjalan tidak menggunakan tumit. Tekanan pertama bukan sama tumit, sehingga tidak terpengaruh jalannya Nabi ke saraf matanya. Nah, kalau antum pagi pergi pijat atau refleksi, itu yang dipatahkan, yang ditekuk oleh tukang pijat bagian ujung jari, suruh bersandar ke dinding, ujung jari itu dipatahkan dan didorong ke belakang. Gitu. Tapi kalau dia jalan memang sudah menekuk jari tiap hari, tiap jalan ditekuk, nggak perlu refleksi. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi untuk menyela-nyelangi anak jari kaki dari bawah. Maka yang nanti bagian kesehatan, kalau ada yang demam, antum cari kayu sebesar kelingking atau sebesar jari manis, kayunya diamplas dulu licin, kemudian dikasih minyak dikit, selipkan di jarinya, tekan jarinya kuat, tarik ke bawah, itu. Nah sekarang tiap hari 5 kali sehari diajarkan oleh Nabi untuk menarik bagian bawah jari kaki. Itu kesempurnaan sunnah dalam segala hal. Pahala dia dapat, kesehatan dia dapat. Dulu hadis berikutnya, karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama, apabila tidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nafakha, niscaya beliau mendengkur. Ada nafakha, mendengkur. Nafakha di dasarnya meniup sehingga keluar angin dari hidung, maknanya mendengkur. Nah, bahasa Padangnya bakar ruah. Maka kalau ada tim Hirosa, antum bisa mengkombinasikan dengkuran-dengkuran kawan-kawan, bisa ditidurkan di satu tempat. Nah, kan lain-lain bunyinya itu. Kalau antum bisa menyusunnya, itu bisa jadi suatu musik. Tapi kumpulin satu tempat, yang sama macamnya, beda-beda bunyinya. Ada bunyi seruling, ada bunyi gendang, ada bunyi itu bass. Itu dikombinasikan ke satu tempat, rekam bunyinya. Itu tinggal kasih vokalis saja lagi. Ini bilang musik sunnah. Orang bingung menyelidiki itu apa. Akhirnya diselidiki oleh pakar movie maker. Ternyata itu susunan daripada dengkuran-dengkuran. Nah, nafakha. Jadi kalau ada
Yang tidur mendengkur nggak usah malu, itu sunnah Nabi. Biasanya identik dengan stok nafas yang banyak. Maka orang-orang yang tidak punya stok nafas itu nggak ada dengkurannya. Kalau tabung nafas yang besar, nah itu banyak bunyinya. Karena ada ya Nabi SAW tidak nama apabila tidur ya Nabi SAW minal lail dari malam hari, dalam tanda kutip tidak tahajud karena ketiduran, au marido atau sakit ya Nabi, tidak tahajud karena sakit, sholat niscaya sholat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nahari di siang hari isnatai asyrata rak'atan 12 rakaat 12 rakaat. Ini denda yang sesuai sunnahnya begini. Nah, Sahih Muslim Sunan Abi Dawud yang tidak tahajud duha 12 rakaat sesuai dengan sunnah. Hadis sahih riwayat Muslim Sunan Abi Dawud. Hari ini berapa orang? Ujian 1 Angkat Supa 1 siapa? Nanti pilih yang masuk subuh tadi itu. Nanti doa 12 rakaat. Gak jadi 6 saja. Untuk hari Ahad baru 12. Karena ada ya Nabi SAW bila nama apabila tidur ya Nabi SAW wada'a yadahu al-yumna meletakkan ya Nabi SAW yadahu al-yumna tangannya Nabi yang kanan. Di mana Nabi letakkan? Tahta khaddihi, di bawah pipinya Nabi. Tangan kanan di bawah pipinya Nabi. Pipi yang mana? Pipi yang kanan juga. Wa qala, dan membaca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma ya Allah. Kenapa Allahumma diartikan ya Allah? Karena asal usul kalimat Allahumma itu dari ya Allahu. Ya Allahu, dibuang ya-nya diganti dengan mim. Allahumma. Ya wahai Allah, kini lindungilah aku. Kini dari wakoyaki, ki satu huruf tapi fi'il amar. Maka ada teka-teki di dalam ilmu shalah. Sebutkan satu kalimat, dia itu adalah isim, fi'il, huruf. Apa
Enggak. Apri? Jarang. Huruf kalimat fi. Fi, fa, baris bawah ya. Fi. Itu fi'il amar. Kitab kepada wanita, penuhilah. Dan itu huruf fi, huruf jar, fi dari dalam rumah. Dan itu isim fi, fika, muncul. Nah, muncul dia. Jadi fi bermakna mulut, isim. Fi huruf bermakna dalam. Fi fi'il amar dari wafa ya fi. Nah, itu kalau nggak ditempatkan pada tempatnya, nggak disesuaikan dengan kalimatnya, itu akan salah terjemahan. Dia mirip, tapi ada satu saat kita artikan dia huruf, satu saat dia artikan fi'il, satu saat kita artikan isim. Nah, kini, lindungilah aku. Maka membaca doa kini itu ki yang pendek, enggak boleh panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Siapa membaca ki panjang secara sengaja, maka dia dianggap murtad. Karena dia mengkhitab Allah dengan dhamir muannas. Murtad hukumnya. Wakina, sengaja dan tahu. Sengaja dan tahu. Hukumnya jadi murtad. Sama membaca iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Sholatnya batal kalau baca iyyaki, kemudian murtad kalau dia tahu. Tapi apabila dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholatnya nggak batal. Sholatnya tidak batal. Nah, kalau disengaja haram. Kalau tidak disengaja sholatnya nggak batal. Tapi kalau iyyaka dia baca iyyaki, sholatnya batal walaupun nggak sengaja. Kecuali kalau diulang lagi. Dan kalau sengaja, iman yakinnya yang batal, akidah Islamnya batal. Maka apabila berkaitan dengan Allah, mencemarkan ketinggian Allah dalam salah baca, sengajanya merusak iman, merusak akidah. Kalau tidak sengaja, merusak bacaan. Kini adabak, lindungi olehmu akan aku, akan azabmu. Yauma, pada hari tab'asu ibadat, engkau mengutus, engkau membangkit hamba-hambamu. Engkau membangkit hamba-hambamu. Karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nazala, apabila mampir ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzilah, pada tempat persinggahan, manzilan, pada tempat persinggahan, lam yartahil, niscaya tidak melanjutkan perjalanan ia Nabi. Yartahil arti dasar berangkat,
makna lebih jelas melanjutkan perjalanan, hatta yusalli dhuhra, sehingga mengerjakan salat ya Rasul akan salat zuhur. Digeser. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan safar kemudian singgah di satu tempat dekat-dekat waktu sholat, maka diselesaikan sholat zuhurnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Lain halnya kalau mampirnya untuk buang air kecil jam 9 pagi, jam 10, itu nggak ada masalah melanjutkan perjalanan. Tapi yang dimaksudkan di sini mampir dekat-dekat waktu zuhur, maka jangan melanjutkan perjalanan melainkan setelah sholat zuhur. Kalau dia sudah berada di tempat masafah jarak yang diperbolehkan untuk jamak, maka sebaiknya dia menjamak asar sekaligus. Maka tempat-tempat pemberhentian transport mobil darat itu sudah tepat. Pertama berhenti waktu subuh, ini mobil-mobil yang dulu ya, atau sekarang berhenti subuh, kemudian berhenti zuhur, makan siang sekalian sholat zuhur dan jamak takdim asar. Nanti mereka akan berhenti kalau nggak maghrib isya untuk makan malam. 3 kali berhenti subuh, tapi kadang-kadang ada subuh agak terlambat. Karena tujuan dia berhenti kadang-kadang bukan sholat, sarapan pagi. Nah, hadis berikutnya, karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan, apabila beliau mampir di tempat persinggahan, fi safarin, di dalam perjalanan, au dakhala baitahu, atau masuk ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, lam yajlis, niscaya tidak duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yarka'a rak'atain, sehingga sholat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Yarka'a sehingga ruku ya Nabi, dua kalimatnya. Maksudnya sholat ya Nabi rak'ataini, 2 rakaat. Hampir di rumah makan, langsung ke WC, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian masuk dalam restorannya, pesan makanan. Apa bunyi pesanannya? Semuanya dengan telur. Itu pesanannya. Dan maklum perjalanan Mas Adi, minumannya sama semuanya, teh kosong, tapi airnya yang panas sedikit. Teh kosong, airnya panas, gratis. Kemudian mana tadi? Beliau gula sasetnya, sudah selesai. Nah, jadi gulanya dari rumah. Jadi yang dibayar makannya doang. Dulu kami perjalanan dari Bogor ke Padang, mampir satu tempat, pesan cuma nasi sama sayur doang, nggak pakai lauk, nggak.
Tambah nasi, iya. Alhamdulillah, nggak mahal. Nasi sama gulai pucuk panci. Khair. Jadi sebetulnya simple. Jam ngantuk bisa tambah 1 jam. Waktu tidur sekarang cacing saja ada keluar dari tanah nih, mencari ayam. Karena adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nazala alaihi wahyu, apabila turun di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh wahyu, sakula lidzalik, berat ia Nabi untuk hal itu. Sakula, berat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik, bagi demikian turun wahyu. Wa tahaddara jabinuh, dan memancarkan, mengeluarkan oleh dahinya Nabi araqan, nisbah keringat. Itu disebut dengan tamyiz nisbah. Ka'annahu juman, seolah-olahnya keringat itu seperti permata. Seperti permata, seperti berlian di segi besarnya dan beningnya. Wa in kana fil bardi, walaupun ada dia Nabi di musim dingin. Ini kesan wahyu, ini kesan dari Quran. Maka Quran apabila ada pada seseorang, itu justru dia lebih berat, lebih takut. Kemarin hafalan 1 juz meningkat jadi 5, kemudian sudah 10, kemudian jadi 15. Nah, itu dia bertambah berat, bukan badannya. Nah, badan nggak bertambah berat. Justru kalau banyak Qur'annya, badan bertambah kurus. Sakula. Lihat lagi hadis di bawah. Karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi wahyu, apabila turun di atasnya Nabi oleh wahyu, sudi'ah, ya saya beliau sakit kepala. Sudi'ah, ya saya beliau sakit kepala. Fayaglifu ra'sahu, maka beliau melumuri kepalanya dengan inai. Melumuri kepalanya dengan inai. Susah saya mencari Quran, tak sakit dah kepala saya. Ya betul, Nabi juga sakit kepala. Memang begitu sudahnya. Sakit kepala. Obatnya lumuri dengan inai. Bikin kita botak. Sudah botak masih kena pakai bikin, kulit kepalanya teroperasi untuk menghilangkan bikin itu. Nah, inai itu sejenis daun. Itu ambil 1/4 on, 1/4 kilo, itu bertumbuk, sudah halus, tutupkan di kepala. Nah, tapi tutupkan di kepala, masukkan dalam rambut, buat tidur. Nah, besok pagi keramas. Nah, untuk mendinginkan kepala,
karena ada panas gara-gara Quran. Jadi itu bukan problem, itu bukan masalah. Memang begitu adanya. Tapi jangan antum benturkan dengan tembok. Nah, di kepala cari dinding mana dinding. Kalau itu Pak, kasih ini. Nah, tanam ini di belakang situ. Nah, sunnah Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau sakit kepala menerima wahyu, beliau melumuri, meliputi rambutnya, kepalanya dengan inai. Karena ada Nabi SAW, idza nazala bihi, apabila turun dengannya Nabi hammun aw ghammun. Apa ini artinya hammun? Enggak. Problem. Kalau ghammun hammun problem. Ghammun problem. Maknanya sama, tapi diambil redaksi yang berbeda. Ghammun arti dasar mendung. Mendung, kenapa disebut dia mendung? Karena dia menutupi pemikiran. Suntuk. Nah, atau bahasa sekarang galau. Otaknya tertutup, kalau tidak sergalau, tersumbat. Nah, kalau salah buka, masuk angin, bocor angin. Hati-hati buka yang tersumbat, dan sampai bocor angin. Jadi apabila Nabi ditimpa oleh hammun, beban pemikiran atau problem, qala, Nabi membaca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Itu dengan menatapkan muka ke langit. Nah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa izzat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Ya, kitabnya. Nah, nanti dipraktek. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Cukup antum awali doa dengan mukadimah doa, ditutup dengan adab penutup doa. Di antara dua itu antum hanya baca sepatah kalimat ini saja, hanya semata-mata untuk mengadukan problem. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, tanpa menyebutkan apa masalahnya kepada Allah. Ini telah menunjukkan sepasrah-pasrahnya. Karena idza nazala manzilan, ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala, apabila mampir ya Nabi, nazala mampir, manzilan pada tempat persinggahan, lam yartahil, saya tidak berangkat ya Rasul, hatta sehingga yusalliya, salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, pada tempat tersebut, rakaat ini 2 rakaat, sebagai hadiah dari Sayyidina Rasul dan hadiah bagi kita yang mampir. Hadiah dari kita yang mampir kepada tempat itu.
Karena riwayat hadis menceritakan apanya tempat yang suci. Karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nazara, apabila memandang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhahu, akan mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mir'ah, pada cermin. Mar'ah wanita, mir'ah cermin. Qala, Nabi baca doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi dzat sawwa khalqi fa'adalah, yang telah menyempurnakan ciptaanku, fa'adalah, lalu ia telah meseimbangkannya, Karena indahnya sesuatu itu karena keseimbangan antara kiri dan kanan. Kalau sekiranya bentuk telinga kirinya beda sama bentuk telinga kanannya, tentu tidak ada keindahan. Lubang hidungnya beda besarnya sama yang kiri, yang kanan sama yang kiri, tidak ada keseimbangan. Matanya satu sipit satu besar, tidak ada keseimbangan. Bibir kanan lebih panjang daripada bibir kiri. Nah, segala puji bagi Allah yang telah membuat organ pada tubuh kita itu seimbang. Fa'adalah, maka ia telah menyeimbangkannya. Wa qarrama surata wajhi, yang telah memuliakan bentuk mukaku, wa hassanaha, lalu Allah mengindahkannya muka, Allah membaguskannya muka. Maka orang-orang yang tidak bersyukur dengan mukanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Komplain kepada Allah. Dia enggak terima hidungnya seperti hanya disambung dengan silikon, ditambal dengan plastik. Dia enggak setuju dengan dagunya, ditambah lagi dengan dagu yang lain. Setuju sama pipinya, disuntik lagi dengan macam-macam obat. Akhirnya setelah dia edit semua mukanya, dia bercermin lebih jelek dari kemarin. Itu hasilnya. Nah, haram hukumnya. Jangankan untuk merubah, menambah pada tempat yang tidak boleh juga haram. Mengurangi adat yang ada juga haram. Dia buang alisnya, cukur habis, haram hukum. Itu kalau kita kenal sama orang, setelah dia cukur alisnya, kita bisa mengenal itu pengaruh dari alisnya. Dan muka itu sudah bagus sesuai dengan orangnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau sekiranya Farid, mana Farid? Dia pakai muka afro. Muka afro nggak cocok untuk Farid, muka Farid nggak cocok untuk afro. Dia cocok untuk zat, untuk fisik yang sudah dipilih, untuk sosok yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah cemburu, usah senang sama muka si fulan. Kalau muka fulan ditempatkan sama antum, itu antum jadi jelek. Nah, maka apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Maka doa Rasul,
karrama surata wajhi fahassana, yang telah memuliakan bentuk mukaku lalu mengindahkannya, menjadikannya indah. Wa ja'alani minal muslimin, yang sangat terpenting adalah Allah jadikan aku bagian dari orang Islam. Karena tidak ada artinya keseimbangan dalam organ tubuh, tidak ada artinya keindahan ketampanan pada wajah dan muka kalau tidak seorang muslim. Muslimlah yang paling mahal. Lalu kenapa diletakkan di belakang padahal itu yang paling penting? Aziz, kenapa diletakkan paling belakang? Ini disebut dengan ilmu balagh, mengutamakan sesuatu pada tempatnya, menyebut sesuatu di bagian pertama padahal dia nggak terlalu penting, tapi disebut karena itu tempatnya, karena munasabah. Itu bagian daripada keindahan berbahasa. Kenapa? Karena ini momennya bercermin. Bercermin itu identik dengan muka penciptaan, bukan soal akidah dan keislaman. Maka Islam diletakkan di belakang, walaupun itu yang terpenting. Karena tidak ada artinya keseimbangan dalam anggota tubuh, ketampanan dan gagah kalau dia kafir. Berarti Islam lebih penting. Walaupun telinganya tempal. Nah, satu lebar, satu kecil. Hidungnya miring, ke atas tidak, ke bawah tidak. Satu lubang hidungnya ke kanan, satu lubang hidungnya ke kiri, menyamping ini. Besar lagi, pendek pula, mirip baby. Tapi dia muslim yang taat. Maka Nabi sabdakan, Abdul aswadun, Abdul aswadu wa anwarul mu'amfu. Apa bahasa hadisnya? Ya Rabb, budak yang berkulit hitam yang hidungnya pesek itu jauh lebih baik pada seorang kafir. Nah, berarti penting muslim ini. Nah, kok penting kok diletakkan di akhir? Jawabannya, menyebut sesuatu walaupun tidak terlalu penting di awal karena itu munasabahnya, itu bahagian daripada berbahasa yang dibenarkan. Cukup.